Blood fluid is like love, flowing in the vessels of the heart, which lights up lives. Which beats the heart. However, the fluid of love needs struggles. And only those who sincerely give will donate. And this is all for the sake of mysterious life. Just remember, a drop is meaningful to the world. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indar Amat Caritas. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Alifa Maulida dari Pangkalan Pegasus, Perkumpulan Generasi Sukarela SMA Negeri 27 Lawang, nomor kontingen 25. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang DDS, donor darah sukarela. Apa sih itu DDS? Yuk kita simak. Nah teman-teman, sebelum kita masuk ke materi donor darah sukarela, teman-teman pasti udah tahu dong apa itu darah. Tapi apa aja sih fungsi darah bagi tubuh? Nah, jadi fungsi darah bagi tubuh yaitu mengangkut oksigen dari paru-paru ke sel tubuh, mengangkut karbon dioksida dari sel-sel tubuh ke paru-paru untuk selanjutnya dikeluarkan dan mengganti sel-sel yang besar. Setelah mengetahui fungsi-fungsi darah, apa sih yang dimaksud dengan donor darah itu? Yuk kita simak. Nah, tadi kan kita sudah mengetahui fungsi-fungsi darah bagi tubuh. Sekarang, apa sih yang dimaksud dengan donor darah itu? Teman-teman tahu nggak? Betul sekali. Jadi, donor darah adalah menyumbangkan darah untuk tujuan transfusi darah. Donor darah sendiri dibagi menjadi dua loh, yaitu donor darah sukarela atau DDS dan donor darah pengganti atau DDP. Teman-teman tahu nggak apa yang dimaksud dengan donor darah sukarela dan donor darah pengganti? Betul sekali. Jadi, donor darah sukarela adalah seseorang yang menyumbangkan darah secara sukarela tanpa mengetahui untuk siapa. Sedangkan donor darah pengganti adalah seseorang yang diminta untuk mendonorkan darahnya kepada seseorang dan dia tahu kepada siapa darah tersebut diberikan. Bentar, kok tadi kayak ada kata transfusi darah ya? Teman-teman tahu nggak apa sih yang dimaksud dengan transfusi darah itu? Nah, jadi transfusi darah adalah proses pengambilan darah dari seseorang yang sehat dan memenuhi persyaratan ke orang yang membutuhkan. Biasanya darah yang diambil bisa berupa darah lengkap atau komponen darah. Komponen darah terdiri dari plasma darah, sel darah merah, sel darah putih, dan keping-keping darah. Nah, dari penjelasan tadi tentang pengertian donor darah, jenis-jenis donor darah, dan pengertian transfusi darah. Sekarang, siapa saja sih yang bisa menjadi pendonor darah? Saya, kamu, kalian semua, dengan syarat yang pertama, laki-laki atau wanita berusia 18 sampai 60 tahun. Yang kedua, sehat jasmani dan rohani menurut pemeriksaan dokter. Yang ketiga, berat badan minimal 45 kg. Yang keempat, kadar hemoglobin minimal 12,5 gram per dl. Yang kelima, tekanan darah sistolik 100 sampai 180 mm hemoglobin dan diastolik 50 sampai 100 mm hemoglobin. Dan yang keenam, tidak menderita penyakit berisiko tinggi seperti HIV, AIDS, jantung, hati, hepatitis, sifilis, paru-paru, ginjal, kejang, kencing manis, kanker, atau penyakit kulit kronis. Dan bagi wanita yang sedang haid, hamil, atau menyusui, tidak diperkenakan untuk mendonorkan darahnya. Nah, dari persyaratan-persyaratan di atas, bagaimana sih caranya menjadi pendonor darah? Teman-teman, tahu nggak langkah-langkahnya? Kalau belum tahu, yuk simak langkah-langkahnya.
Yang pertama, calon donor darah datang ke UTD atau unit transfusi darah PMI. Yang kedua, calon donor darah mengisi formulir yang berisi identitas dan riwayat kesehatan. Yang ketiga, petugas akan memeriksa calon donor darah sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. Yang keempat, asisten transfusi darah PMI yang terampil dan berpengalaman akan mengambil darah calon pendonor darah sehingga pengambilan darah dapat berlangsung dengan cepat atau kurang lebih 10 menit dan aman. Dan yang terakhir, calon donor darah akan mendapat kartu tanda anggota donor darah. Kartu ini sebagai bukti bahwa pemilik telah mendonorkan darahnya. Nah, jadi teman-teman, tertarik nggak menjadi pendonor darah? Kalau sesuai dengan langkah-langkahnya, teman-teman tertarik nggak sih? Nah, yuk kita lihat manfaat-manfaat menjadi pendonor darah. Nah, dari persyaratan langkah-langkah donor darah, apa sih manfaat donor darah bagi kita? Nah, yang pertama, mendapat kepuasan batin. Mendapat kepuasan batin karena apa ya? Nah, karena dengan darah yang disumbangkan dapat menyelamatkan jiwa seseorang yang membutuhkan. Yang kedua, kondisi kesehatan kita menjadi terpantau karena kondisi kesehatan kita akan diperiksa secara teratur. Yang ketiga, membuat tubuh menjadi sehat karena dengan mendonorkan darah, tubuh akan memproduksi darah yang baru untuk membantu metabolisme tubuh. Yang keempat, bergabung dalam organisasi PMI untuk menambah relasi atau teman dan berperan dalam kegiatan kemanusiaan lainnya. Dan yang terakhir, semakin banyak jumlah DDS akan meningkatkan nilai-nilai kesetiakawanan dan kepedulian sosial terhadap sesama manusia. Jadi teman-teman, peran kita sebagai anggota PMR Madya adalah tetap menyiapkan diri untuk menjadi DDS. Akan tetapi, ajaklah juga guru, keluarga, dan orang sekitar untuk menjadi DDS. Jangan lupa, ajaklah teman-temanmu untuk bercita-cita menjadi DDS jika sudah berusia 18 tahun. Buatlah souvenir dan kirimkan ke PMI cabang untuk dibagikan kepada orang-orang yang membutuhkan darah atau yang sedang mendonorkan darahnya. Oh ya teman-teman, jangan lupa setiap 2,5 sampai 3 bulan datang kembali ke UTD untuk melakukan donor darah. Ada rewardnya juga loh teman-teman. Jika sampai 10 kali donor darah, kita bisa mendapatkan penghargaan dan sertifikat loh. Kemudian, jika sampai 100 kali, kita bisa bertemu Bapak Presiden loh. Maka dari itu, ajaklah ayah, ibu, atau orang sekitar yang sudah memenuhi persyaratan donor darah. Setetes darah, nyawa bagi mereka. Give Ball, Give Life. Saya Alifa Maulida dari Unit SMP Negeri 2 Jatilawang, Pegasus, nomor kontingen 25, mengucapkan terima kasih. Pegasus Jaya Jaya!